Shalom kekasih Tuhan, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Saya di sini berdoa agar Anda berada dalam kondisi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pembahasan hari ini saya akan beri judul Go Away Scary Fear. Mari kita lihat bersama di Lukas 1 ayat ke-74. Firman Tuhan berkata, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen beribadah kepada Tuhan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, untuk kepuasan diri. Ada orang yang beribadah karena ingin pamer, show off, ya. Atau dia sedang menenangkan dirinya sendiri bahwa dia sudah melakukan satu perbuatan yang baik untuk menutupi kelemahan-kelemahan. Alasan kedua, orang beribadah kepada Tuhan dapat disebabkan karena takut pada penghukuman. Dan alasan ketiga, ada orang yang beribadah kepada Tuhan karena dia mengalami kasih Tuhan. Saudara, kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih Tuhan. Dimulai dari ketakutan dapat ditutup dengan kasih terhadap Tuhan. There are only two emotions. Hanya ada dua emosi sebetulnya, yaitu love, kasih, atau fear, ketakutan. Semua emosi yang positif itu muncul dari kasih. Semua emosi yang negatif itu muncul dari ketakutan, seperti emosi cemburu, sedih, depresi, itu muncul dari ketakutan. Nah, ketika kita beribadah berdasarkan ketakutan, itu sebetulnya yang disebut agamawi. Jika ibadah kita didasarkan oleh ketakutan kita akan penghukuman Tuhan. Ke gereja karena takut masuk neraka, membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan karena takut kena masalah keuangan, dan seterusnya. Sesungguhnya ketakutan-ketakutan itu mengandung hukuman. Fear can be a scary monster. Ketakutan itu dapat menjadi monster yang menakutkan dalam kehidupan kita. Monster don't sleep under your bed. They sleep inside your head. Monster ketakutan tuh bukan tidur di bawah bed kita, ranjang kita. Dia ada di dalam kepala kita. The fear we don't face become our limits. Segala ketakutan-ketakutan yang tidak berani kita hadapi akan menjadi keterbatasan kita, limit kita. Saudara, ini poin penting untuk kita pahami. Our God is kind. Allah kita penuh kasih, pemurah. Dia murah hati, but He is not soft. Tapi Dia bukan Allah yang lembek yang bisa dipermainkan. Bayangkan ini, kalau setiap kesalahan kita mengalami hukuman, no one can stand. Tidak satu pun dari kita dapat bertahan di hadapannya. Karena kekudusan, standar kekudusan Allah itu tanpa celah. He is holy. Tapi seringkali yang terjadi adalah justru Allah mendemonstrasikan kepada kita kebaikannya, kemurahannya di dalam segala keberantakan dan kehancuran kita. Dia malah mendemonstrasikan kasih-Nya yang luar biasa di saat kita tidak layak untuk menerima kebaikan apapun di dalam hidup kita. Itulah yang kita panggil agape, kasih Allah yang agape. Itu yang kita sebut undeserved love, kasih yang tidak pantas untuk kita terima. Unmerited love, kasih yang tidak dapat kita usahakan untuk kita dapat. Tetapi itulah kasih karunia, anugerah Tuhan. Sesungguhnya kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tetapi kita hidup daily, hari lepas hari
karena kasih karunia Tuhan. Kita mendapat jaminan, assurance di dalam kasih Tuhan. Saudara, ada satu statement yang sangat bagus, dikatakan demikian, your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Hari-hari terburuk kita tidak pernah terlalu buruk sampai kita di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Dan hari-hari terbaik kita tidak pernah terlalu baik sampai kita tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Go away scary fear. Biarlah kita hidup melampaui limit itu. Kita hidup melewati batasan-batasan yang dibuat oleh ketakutan-ketakutan itu. Kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kita hidup terus menjadi orang-orang yang produktif dan efektif karena kasih-Nya melenyapkan segala ketakutan. Tuhan Yesus memberkati saudara.